Baik, shalom bagi kita semua. Shalom. Baik, pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal 2 ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-12. Baik, langsung saja karena mengingat waktu. Jadi tema yang saya ambil pada hari ini yaitu yang jauh menjadi percaya. Nah, sebelum saya menjelaskan kenapa saya mengambil tema yang jauh menjadi percaya ini, maka saya akan menyampaikan latar belakang Injil Matius ini. Jadi saudara-saudara yang dikasihi nama Tuhan Yesus, Injil Matius ini ditulis oleh Matius sekitar 60 sampai 65 sesudah Masehi. Matius adalah seorang pemungut cukai yang dipanggil menjadi murid Yesus. Injil ini untuk orang-orang Yahudi dan kepada seluruh gereja. Matius menulis kitab ini agar pembacanya memahami bahwa hampir semua orang Israel menolak Yesus dan kerajaannya. Mereka tidak mau percaya karena ia datang sebagai Mesias yang rohani dan bukan sebagai Mesias yang politis yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Di dalam Injil Matius ini ada Injil Matius yang saya bawakan pada saat ini. Yang pertama tentang silsilah atau kelahiran Tuhan Yesus yang terdapat dalam Matius 1 sampai 2 dan pelayanan Yesus pasal 3 sampai pasalnya yang ke-19 dan khotbah Yesus di bukit Matius 24 sampai 25 dan kematian dan kebangkitan Yesus Matius 26 sampai 28. Membahas dua tokoh. Yang pertama yaitu orang-orang Majus. Nah, siapa orang-orang Majus ini? Saudara-saudari, orang-orang Majus ini mereka berasal dari timur. Kita bisa membacanya di dalam ayat yang pertama. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Jadi orang-orang Majus ini mereka datang dari timur. Di dalam bahasa Yunani, Majus adalah magoi, itu ahli-ahli bintang atau ahli-ahli sihir, ahli kekuatan gaib bagi orang Persia. Para Magi merupakan ahli filsafat dan imam mereka. Mereka digambarkan sebagai orang bukan Yahudi dan tidak mengenal Tuhan. Nah, saya mencari sumber dalam beberapa buku. Yang pertama di dalam Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan, saya mencari siapa orang Majus ini. Yang saya dapatkan, mereka ini adalah anggota dari suatu golongan keagamaan yang terpelajar dari wilayah yang sekarang disebut Iran. Dan buku kedua yaitu Tafsiran Alkitab Masa Kini. Saya mendapatkan siapa orang Majus ini, yaitu ahli-ahli bintang. Dan di sini dikatakan mereka mungkin dari Persia atau salah satu negeri yang berdekatan. Dan menurut Alkitab Wycliffe, orang-orang Majus ini aslinya merupakan kasta imamah di kalangan orang Persia dan Babilonia. Nama ini kemudian oleh orang Yahudi dikenakan pada semua ahli sihir atau dukun. Matius menggunakan istilah ini dalam arti yang lebih baik untuk mengacu kepada tokoh-tokoh terhormat dari agama Timur. Sangat mungkin mereka ini sudah memiliki hubungan dengan orang-orang Yahudi dalam pembuangan. Dan
menurut ensiklopedia Alkitab masa kini, orang Majus ini diartikan sebagai dengan istilah dipakai oleh Herodotus, yaitu untuk suatu suku dari bangsa Madai yang mempunyai jabatan imam di kerajaan Persia. Bagi penulis-penulis kuno, yang lain kata ini sama artinya dengan imam. Dan menurut kamus Alkitab, orang Majus dari timur adalah ahli nujum. Jadi saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bahwa kita bisa simpulkan bahwa orang-orang Majus ini, mereka ini adalah ahli-ahli bintang atau ahli-ahli sihir. Dan mereka ini berasal dari negara Persia menurut beberapa buku. Jadi kita simpulkan bahwa mereka ini berasal dari timur, yang itu Persia. Nah, orang-orang Majus ini mereka berjalan dari tempat mereka menuju Yerusalem. Mereka menempuh waktu yang sangat lama, sekitar 4,5 bulan. Dan orang-orang Majus ini mereka berjalan dengan sangat jauh. Mereka tidak langsung sampai. Mereka berjalan dengan berbagai rintangan yang mereka hadapi. Di sini tidak dituliskan. Nah, tokoh kedua yaitu Raja Herodes. Raja Herodes ini adalah nama Yunani dari suatu dinasti atau Idumea, dikenal sebagai Herodes Agung, raja orang Yahudi pada tahun 40 sampai 40 sebelum Masehi. Dia punya ini anak Antipater menikah dengan Maria. Herodes adalah teman, ia menjadi raja di sana. Herodes memerintahkan hukuman mati untuk para pesaing tahtanya yang potensial, termasuk Maria istrinya dan kedua anak laki-lakinya. Jadi kebisingan seperti ini merupakan latar belakang yang masuk akal untuk cerita orang Majus ini, di mana nanti kita bisa lihat dalam ayat berikutnya, di mana Raja Herodes ini membunuh anak-anak yang ada di Bethlehem. Kita masuk dalam maksud saya mengambil tema yang jauh menjadi percaya. Jadi saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, kata jauh di sini yaitu menurut KBBI yaitu panjang antaranya atau jaraknya tidak dekat. Nah, apa hubungannya dengan perikop ini? Jadi kita bisa lihat di dalam ayatnya yang pertama, di mana dikatakan sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Herodes, datanglah orang Majus dari timur ke Yerusalem. Nah, kata datanglah di sini saya menyimpulkan bahwa mereka ini datang dari timur menuju Yerusalem. Menuju Yerusalem merupakan jarak atau perjalanan yang sangat jauh. Nah, dalam bahasa Yunani, ayat pertama ini diartikan sebagai mereka datang tiba-tiba dari timur dan mereka sampai ke Yerusalem untuk mencari Yesus. Mereka dari Persia ke Yerusalem. Jadi orang Majus ini sudah tiba di Yerusalem untuk mencari anak yang baru lahir itu. Nah, kata dari timur di sini menunjukkan kepada kita bahwa mereka berasal dari tempat yang sangat jauh dan berjalan menuju Yerusalem mencari keberadaan raja yang baru lahir itu. Kata datanglah di sini di dalam bahasa Yunani yaitu paregenoton, yaitu mereka datang dari timur menuju Yerusalem. Nah, setelah mereka sampai ke Yerusalem, mereka tidak langsung bertemu dengan anak yang baru lahir itu. Mereka masih bertanya-tanya kepada orang-orang yang ada di sekitar situ. Mereka bertanya, di
di mana keberadaan Mesias yang baru lahir itu. Nah, apa arti kata percaya yang saya ambil itu? Yaitu kita bisa melihat di dalam ayatnya yang ke-10 di mana dikatakan di sini ayat ke-11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Nah, di sini kita tahu bahwa kata menyembah di sini dalam bahasa Yunani yaitu posingenkan, yaitu mereka menyembah dengan sungguh-sungguh dalam hati yang paling dalam. Kata menyembah ini menunjukkan mereka percaya bahwa anak yang ada di depan mereka itu adalah Mesias. Mereka yang awalnya ahli-ahli sihir, ketika mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka menjadi percaya padanya dan menyembah Dia. Di dalam ayat ini kita bisa lihat orang-orang Majus ini memberikan persembahan kepada anak yang baru lahir itu sebagai penghormatan mereka. Tuhan menerima siapa saja yang datang kepadanya asalkan benar-benar percaya kepadanya. Nah, saudara-saudari, mungkin kita bertanya-tanya apa arti persembahan yang diberikan oleh orang Majus ini. Menurut yang saya cari tahu bahwa persembahan yang pertama yaitu emas, yaitu diartikan oleh orang Majus dalam pandangan agama Kristen itu sebagai pengakuan mereka terhadap Yesus sebagai Raja Agung. Selain itu, persembahan emas juga dapat diartikan sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan terhadap kebesaran dan kemuliaan Yesus. Jadi, arti persembahan emas yang diberikan oleh orang-orang Majus ini sebagai bukti bahwa mereka menganggap anak yang baru lahir itu sebagai Raja Agung yang mereka percayai. Dan persembahan kedua yaitu kemenyan, di mana persembahan kemenyan ini diberikan oleh orang Majus melambangkan bahwa bayi Yesus menjadi imam agung, dan kemenyan ini diartikan sebagai bahwa mereka menganggap suatu saat nanti anak yang baru lahir itu menjadi seorang imam. Persembahan yang ketiga yaitu mur. Di dalam bahasa Yunani yaitu Smyrna, dalam bahasa Inggris yaitu Mary. Dan mur ini melambangkan bayi Yesus yang kelak akan mati untuk menebus dosa-dosa manusia. Selain itu, persembahan mur juga dapat diartikan sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan terhadap kebesaran dan kemuliaan Yesus. Jadi teman-teman, arti persembahan mur ini orang Majus memberikan kepada anak yang baru lahir itu sebagai bukti bahwa anak yang baru dilahirkan ini nanti akan mati untuk menebus dosa-dosa manusia. Nah, apa yang membuat orang-orang Majus ini tergerak hatinya untuk mencari Yesus? Yaitu mereka telah melihat sebuah bintang yang luar biasa yang mereka belum pernah lihat sebelumnya. Mereka percaya bahwa bintang ini merupakan petunjuk bahwa itu adalah tanda lahirnya seorang yang luar biasa di tanah Yudea. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bintang yang mereka lihat ini seperti sebuah komet, atau lebih mungkin seperti sebuah meteor. Penampakan ini begitu berbeda daripada biasanya sehingga mereka menyembah bahwa benda di langit ini menandakan sesuatu yang luar biasa. Itu yang membuat mereka tergerak untuk mencari
anak yang baru lahir ini. Dan bintang timur menurut ensiklopedia yaitu pembawa terang, digunakan untuk menyebut pada Venus benda langit yang paling terang setelah matahari dan bulan, yang muncul kadang-kadang sebagai bintang senja atau bintang pagi. Dan apa yang membuat Herodes tidak senang akan kelahiran Tuhan Yesus ini, yaitu Herodes ini tidak senang dengan kelahiran Yesus karena dia tidak ingin raja lain menggantikannya. Karena di dalam ayat 2 dikatakan bahwa dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru lahir itu, kami telah melihatnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Nah, di dalam sini kita bisa lihat bahwa ketika Herodes mendengar itu, dia tidak mau ada raja lain selain dia, karena dia pada waktu itu dia mau hanya dia raja di situ, dan Raja Herodes ini tidak mau ada pesaingnya. Jadi siapapun yang menjadi pesaingnya maka dia akan menyingkirkannya. Dan setelah Herodes mendengar bahwa kelahiran Tuhan Yesus ini, dia sangat panik. Dan juga Herodes tidak percaya kepada Yesus Kristus karena menurutnya raja yang patut disembah itu harus berasal dari seorang bangsawan, dan sedangkan Yesus lahir dari seorang keluarga yang sederhana yang ayahnya seorang tukang kayu. Jadi saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, makna tema yang saya ambil pada hari ini yaitu yang pertama, bagaimana semangat orang Majus ini dalam mencari Tuhan, di mana mereka yang dari timur, mereka jauh dari timur, mereka mencari Tuhan ke Yerusalem. Dan yang kedua yaitu Tuhan selalu membuka jalan keluar, di mana di dalam ayat 9 sampai 10 dan 12 di mana dikatakan di sini orang-orang Majus ini mereka dibukakan jalan untuk mengetahui di mana keberadaan anak yang baru lahir ini, dan sehingga mereka nanti diutus oleh Herodes untuk pergi ke sana untuk menemui anak yang baru lahir ini. Dan yang kedua, ayat yang ke-12 ini artinya Tuhan datang di dalam mimpi kepada mereka, di mana Tuhan membuka jalan keluar kepada mereka bahwa mereka tidak jangan kembali lagi ke Yerusalem karena Herodes berniat buruk kepada Mesias yang baru lahir ini. Yang ketiga yaitu Tuhan selalu menyertai kita sampai kita percaya. Dan di sini adalah inti dari tema kita ini, di mana kita seperti orang-orang Majus ini, di mana sejauh apapun kita dari Tuhan, Tuhan mau menyertai kita untuk mencari Dia. Tuhan mau kita agar percaya kepadanya. Di mana orang-orang Majus ini yang awalnya mereka ini ahli-ahli sihir, percaya kepada ahli-ahli sihir, dan ketika mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka menjadi percaya dan menyembah Dia. Jadi saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana dengan kita pada saat ini? Sudah sesuai dengan tema kita yang jauh menjadi percaya, yaitu orang Majus yang dikatakan dari timur ini adalah gambaran orang-orang yang pada mulanya hidup jauh dari Tuhan dan mau berubah, di mana orang-orang Majus ini berjalan dari tempat yang sangat jauh hanya untuk bertemu dan melihat Yesus dengan percaya kepadanya. Mereka menjangkau keberadaan bintang itu, artinya bahwa mereka merespon panggilan Tuhan, dan Tuhan mengizinkan mereka mencapai dengan penyertaan Tuhan. Jadi teman-teman, seburuk apapun masa lalu kita,
Ketika kita benar-benar berubah dan mencari Tuhan di dalam kehidupan kita, maka Tuhan menyertai kita seperti orang-orang Majus ini. Tuhan mau kita percaya kepadanya sebagai juru selamat satu-satunya. Jadi kesimpulan yang saya ambil pada hari ini yaitu orang-orang Majus ini memberikan sebuah pelajaran kepada kita bahwa seburuk apapun masa lalu kita dan sejauh apapun kita dari Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka tidak ada yang mustahil untuk kita percaya kepadanya. Tuhan mempunyai berbagai cara agar kita bisa percaya kepadanya. Tidak peduli seperti apa latar belakang kita, tetapi Tuhan mau kita menjadi percaya kepadanya dan menyembah Dia. Demikian khotbah singkat saya pada pagi hari ini. Terima kasih. Shalom. Shalom.